Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Fiherdelina Andayani. Saya dari Pendidikan Seni Tari 2018 kelas 6A. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan cerita-cerita pewayangan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang cerita pewayangan Rahwana. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang eh, Mahabharata, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Babat Maespati atau Lokapala. Ya, yang pertama itu ada Rahwana. Rahwana itu dikarang oleh Empu Walmiki atau disebut dengan Walmiki dari India. Yang kedua itu ada Epos Mahabharata. Epos Mahabharata juga dikarang oleh Empu Vyasa atau yang kita sebut dengan Wyasa. Dan yang ketiga ada Babat Maespati atau Lokapala. Ketiga cerita tersebut telah diyakini keberadaannya oleh para masyarakat dan juga terutama para dalang. Para dalang telah meyakini cerita tersebut, bahwasannya ketiga cerita tersebut ada kebenarannya. Dan ketiga cerita tersebut merupakan cerita yang dibuat oleh para pujangga Nusantara yang karakteristiknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu, terutama masyarakat Indonesia. Maka dari itu nama-namanya tidak jauh atau tidak asing lagi, seperti nama-nama yang di Indonesia, seperti Somantri atau Bambang Somantri, lalu ada Dasamuka, dan yang ketiga ada Aryugu atau Sasrabahu. Bukan Sastrabahu, melainkan Sasrabahu. Di sini banyak sekali hal yang menarik yang akan saya jelaskan, terutama dalam perbedaan versi-versi dalam cerita pewayangan, karena versi asli dari cerita pewayangan yang ada pada aslinya ini dengan cerita versi dari Indonesia itu sangat berbeda jauh, dari mulai strukturnya, lalu ceritanya, lalu penokohannya itu sangat berbeda. Meskipun berbeda versi dari aslinya, tetapi inti dari cerita pewayangan tetaplah sama. Seperti cerita Rahwana dan juga Mahabharata yang dari Sri Lanka itu berbeda dengan cerita Ramayana dari Sri Lanka, dan juga Mahabharata yang dari Sri Lanka dengan Indonesia. Tentunya itu sangat berbeda sekali, namun intinya tetaplah sama. Dan dari sini kita banyak mengetahui banyak hal dari cerita ini. Nanti sebelum saya lanjut menjelaskan kelebih intinya lagi cerita ini, saya ingin memberitahu, ingin sekedar sedikit menjelaskan bahwa di sini ada hal yang menarik yang saya ingin katakan, bahwa di sini ada unsur menarik dari sesuatu cerita pewayangan di sini, yaitu di Indonesia itu ada yang dinamakan dengan unsur punakawan, atau yang kita disebut dengan punakawan atau punukawan. Dan ini hanya ada di Indonesia. Mengapa? Karena unsur ini yang dinamakan unsur tokoh-tokoh gitu, seperti ada tokoh Semar, ada tokoh Cepot, ada tokoh Petruk, ada tokoh Dewala ataupun Gareng. Tokoh-tokoh ini setiap dipentaskan di cerita pewayangan dimanapun, tokoh ini selalu ada, baik di cerita Ramayana, Mahabharata ataupun di Babat Maespati. Tokoh-tokoh ini pasti selalu dihadirkan. Mengapa? Karena tokoh-tokoh ini selalu membuat cerita ini hidup, membuat sebuah cerita pewayangan menjadi hidup, membuat cerita ini menjadi menghiburkan ya untuk para penonton. Inilah kelebihan tokoh-tokoh ini pada cerita pewayangan Indonesia, karena mereka itu begitu menghibur, karena mereka itu tokoh yang sangat sentral atau sangat penting gitu. Lalu baik, setelah hal yang menarik itu saya bahas, kini saya akan memulai menjelaskan cerita pewayangan satu persatu. Mari kita simak. Yang keenam ada Bhisma Parwa, yaitu menceritakan tentang pertempuran di Kuruseya. Yang ketujuh ada Drona Parwa,
yaitu menceritakan penobatan Drona sebagai panglima perang Kurawa. Yang kedelapan ada Karna Parwa, yaitu menceritakan pengangkatan Kurna sebagai panglima perang. Yang kesembilan ada Salya Parwa, yaitu menceritakan tentang Salya sebagai panglima perang Kurawa. Yang ke-10 yaitu ada Sauptika Parwa, yaitu menceritakan tentang pembalasan dendam Aswatthama kepada para Pandawa. Yang ke-11 ada Stri Parwa, atau menceritakan ratap tangis kaum wanita yang ditinggal para suami di medan pertempuran. Yang ke-12 ada Santi Parwa, yaitu menceritakan tentang pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara di dalam medan pertempuran. Yang ke-13 ada Anusasana Parwa, yaitu menceritakan tentang penyerahan diri Yudhistira kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. Yang ke-14 yaitu ada Aswamedika Parwa, yaitu menceritakan tentang pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Yang ke-15 ada Asmawasika Parwa, yang menceritakan tentang kepergian Desara dari Kunti, Widura, dan Sarjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai dan menyerahkan tahta sepenuhnya. Yang ke-16 ada Mosala Parwa, yaitu menceritakan kemusnahan bangsa Resni dan menggulingkan kerajaannya lalu pergi ke dalam hutan. Yang ke-17 yaitu ada Mahaprasthani Kuparwa, yang menceritakan tentang perjalanan Pandawa dan Drupadi ke gunung puncak Himalaya. Yang ke-18 yaitu Swarga Rohana Parwa, yaitu menceritakan Yudhistira mencapai ke puncak Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Itulah inti dari cerita Mahabharata dan juga kitab-kitabnya yang ke-18 tersebut. Setelah kita menceritakan cerita wayang Mahabharata, kita akan menceritakan wayang Ramayana. Wiracarita Ramayana mengisahkan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara sungai Gangga yang beribu kota Ayodhya. Inti dari ceritanya adalah pengasingan Rama, Laksmana, dan Dewi Sinta selama 14 tahun di dalam hutan, karena dia tidak menginginkan tahta, tapi dia hanya menginginkan hidup di hutan bersama istri dan Laksmana. Tetapi ketika di hutan, ia bertemu dengan Sarpakenaka, kemudian dia bertempur dan kemudian Rahwana marah, sehingga dia berhasil menculik Dewi Sinta. Dan selanjutnya adalah penyerangan ke negeri Alengka, di mana Rahwana bertahta. Dan kemudian ada pertempuran di sana, sehingga Rahwana menemui ajalnya. Inti ceritanya adalah seperti itu. Adapun tokoh-tokoh sentralnya yaitu ada Rahwana, Rama, Laksmana, Dewi, dan juga Hanuman. Selain itu ada juga tokoh-tokoh yang lain. Cerita Ramayana terdiri dari 7 kitab yang disebut Sapta Kanda. Urutan kitab tersebut merupakan cerita kronologi peristiwa dalam Wiracarita Ramayana. Yang pertama disebut dengan Balakanda, yang menceritakan merupakan awal dari kisah Ramayana itu sendiri. Yang kedua ada Ayodhya Kanda, yang menceritakan kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sinta dan Laksmana. Yang ketiga ada Aranyakanda, menceritakan kisah Rama dan Dewi Sinta serta Laksmana dalam pengasingan di tengah hutan. Yang keempat ada Kiskindakanda, yaitu menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera Sugriwa. Yang kelima ada Sundarakanda, menceritakan tentang Kiskinda yang membangun jembatan yang menghubungkan Alengka dengan India. Yang kedelapan yaitu ada Yudakanda, yaitu pertempuran antara Sang Rama dengan pasukan raksasa yaitu Rahwana. Dan yang terakhir ada Uttarakanda, yaitu pembuangan Dewi Sinta. Setelah cerita wayang Mahabharata dan juga Ramayana,
Kini ada cerita wayang Babat Maespati. Salah satu cerita pewayangan yang memuat ajaran spiritual Jawa adalah Lokapala, yang dalamnya terdapat ilmu yang disebut dengan nama Satra Yendra Ayuningrat Pangrawatigiu. Cerita ini mengenai Begawan Wiraswara. Sejarah ini dapat dikatakan sebagai ilmu Maha Agung untuk menuju keselamatan manusia. Dalam cerita ini diceritakan bahwa Resi Wiraswara mengikuti sayembara untuk merebut Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali, dari kerajaan Alengka demi untuk putranya yang bernama Danaraja. Oleh Jajamangli, paman yang juga menaruh hati pada keponakannya, si Wiraswara ini dihalang-halangi sehingga terjadilah perang tanding yang mana akhirnya Jamangli pamannya ini berhasil dikalahkan dan badannya hancur. Setelah berhasil mengalahkan Jamangli, Wiraswara masih harus memberikan medalan lantaran ajaran Sasa Jenderal Ningrat Watibiu kepada Dewi Sukesi untuk syarat menerima lamaran Danaraja atau putranya. Namun sangat disayangkan sekali, ketika sedang memberikan pelajaran ilmu secara berdua, keduanya tergelincir dan juga terperosok ke dalam perzinahan, sehingga niat yang sudah baik untuk melamar putranya gagal total. Resi Wiraswara harus menikahi Dewi Sukesi yang telah berbadan dua tersebut akibat godaan nafsu birahinya. Lalu Sukesi melahirkan 3 bayi yang berwajah dan berbadan raksasa, yaitu yang pertama ada Dasamuka Kumbakarna, lalu ada Sarpakenaka, dan juga Gunawan Wibisana. Semua anaknya itu jahat kecuali Gunawan Wibisana. Ia sangat berbudi luhur dan juga sangat bijaksana. Lalu Arjuna Sasrabahu adalah raja di mana Maespati, kemudian dia itu bisa berubah menjadi berbadan besar dan tangannya menjadi ada 1000. Selain itu dia juga mempunyai kelebihan itu bisa membendung sebuah sungai. Di dalam ceritanya juga dikisahkan bahwa Rahwana marah karena di Alengka tersebut negaranya terendam air akibat membendung sungai tersebut, sehingga disitulah Rahwana marah dan bertempur dengan Sasrabahu. Demikianlah itulah cerita dan juga penjelasan mengenai inti-inti dari cerita pewayangan Ramayana, Mahabharata, dan juga Babat Maespati. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan mengambil inti-inti sari dari cerita yang saya jelaskan barusan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Saya undur diri. Tazkiyah Fiardinandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.